Oke, di video pertama ini aku mau membahas tentang penjualan atau selling. Jadi kan aku punya usaha kerajinan tangan yang penjualannya lewat marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Di beberapa waktu yang lalu itu ada jasa ekspedisi baru. Jadi kalau kita jualan di marketplace itu kan tidak lepas dari yang namanya ekspedisi. Nah, ini ada ekspedisi yang baru menawarkan kerjasama untuk diaktifkan layanannya di channel penjualanku. Dia menawarkan di sana kalau nanti mereka siap pick up barangnya berapapun jumlahnya. Karena aku ini orangnya lebih suka ketemu langsung kalau untuk hal-hal tertentu, jadi aku mengajaklah si perwakilan ekspedisi ini yang rupanya itu adalah koordinator untuk area di kotaku. Setelah aku kontak, aku ajak ketemuan, sebetulnya dia juga agak ragu bisa ketemu atau enggak, cuma dia mengiyakan. Bagiku mengiyakan itu sama dengan iya bisa. Jadi aku tunggu di galeriku, di workshopku. Sudah aku tunggu, ternyata tidak datang. Tapi karena aku ingin membuka opsi pengiriman untuk sebanyak-banyaknya pembeliku, jadi aku tetap buka. Kemudian beberapa waktu berjalan, sebetulnya untuk operasionalnya tidak ada masalah, karena rupanya ekspedisi baru ini sudah siap dengan armada maupun manpowernya. Masalah kemudian terjadi ketika ekspedisi ini jalan beberapa bulan, kemudian ada pemogokan massal dari karyawannya yang mengakibatkan pemberhentian sementara layanan untuk pick up maupun delivery. Lanjut ya, jadi waktu itu ada pemogokan massal dari karyawan-karyawan ekspedisi tersebut, kemudian berimbas pada pemberhentian layanan baik itu pick up maupun delivery. Nah, hal pertama yang aku lakukan adalah menghubungi si koordinator yang tadi, yang menawarkan layanannya tadi. Gitu. Aku konfirmasi, ini bagaimana Mas kalau layanannya berhenti, sedangkan waktu itu ada banyak paket yang pembelinya sudah memilih layanan ekspedisi itu. Jadi kan mau nggak mau harus dikirim pakai ekspedisi tersebut. Nah, sebetulnya dari Shopee sudah menawarkan opsi untuk mengirim melalui ekspedisi lain dengan mekanisme tertutup dengan resi manual, tapi itu cukup merepotkan. Kenapa? Karena nantinya akan ada sinkronisasi data, jadi data pengirimannya itu tidak real time, jadi tidak bisa langsung dilacak, bahkan berpotensi menimbulkan miss di data. Jadi harusnya datanya sudah terkirim tapi terbaca tidak terkirim, bahkan terancam tercancel. Sebetulnya dalam hal bisnis itu kan biasa ya, ada masalah-masalah itu sebetulnya itu biasa. Cuma yang sangat aku sesalkan, yang sangat tidak bisa aku terima adalah si mas koordinator ini itu tidak menjawab apapun, tidak membalas, bahkan tidak menanggapi. Aku WA tidak membalas, aku telepon tidak menjawab. Maksudku gini, kalau memang ada masalah, ayo diselesaikan bareng-bareng gitu, jangan malah lari. Karena sebetulnya prinsipnya dalam penjualan itu, aku bilang ekspedisi ini kan termasuk penjualannya, dia kan menjual jasa. Jadi sebetulnya prinsip dalam penjualan bagiku, yang pertama itu
Yang pertama itu dia menjual dirinya sendiri, baru menjual produk yang dibawanya. Nah, kalau citra dari dirinya itu sudah jelek di mata konsumen, itu meskipun dia pindah ke perusahaan lain, tapi kalau orangnya tetap sama, itu rasanya kok sulit akan diterima oleh konsumen lagi. Misalnya gini, contohnya si ekspedisi ini ya, ekspedisi A lah katakannya. Konsumen sudah dikecewakan, customer sudah dikecewakan. Citranya bahwa si orang ini tidak bertanggung jawab. Nanti kalau dia pindah ke perusahaan lain pun, kalau dia menawarkan jasa ekspedisi yang lain, yang dilihat pertama bukan ekspedisinya, tapi personnya ini. Bisa jadi si konsumen itu akan berpikir, wah, si Mas ini nggak bertanggung jawab di ekspedisi sebelumnya. Jangan-jangan nanti kalau aku pakai jasanya lagi, meskipun ini ekspedisi lain, itu kalau ada masalah nanti ceritanya akan sama. Itu berlaku juga untuk di bidang lainnya. Aku sebelum usaha kerajinan tangan ini pernah kerja di distributor cat selama 4,5 tahun, hampir 5 tahun. Rata-rata sales yang bekerja di situ itu sudah pernah bekerja di distributor yang lain, baik itu sama-sama cat ataupun produk yang berbeda. Nah, untuk yang sudah pernah kerja di produk yang sama, produk cat ataupun bahan bangunan, itu aku lihat polanya mereka itu pertama menjual dirinya dulu gitu. Jadi dia akan menawarkan terlebih dahulu kepada toko-toko yang sudah akrab sama dia. Misalnya tadinya jualan cat merek A gitu. Kemudian dia pindah ke cat merek B. Nah, dia akan datang lagi ke customer yang lama menawarkan cat merek B. Nanti kalau ditanya oleh customer, "Loh, ini ya apa produkmu kok baru?" Nah, si sales ini akan menjaminkan dirinya. Biasanya dia akan bilang gini, "Sudah Pak, percaya sama saya. Ini produknya bagus, nggak kalah sama yang lama. Saya nggak akan ngasih barang jelek ke sampean. Saya nggak akan ngasih barang jelek ke Anda, ke toko Anda." Nah, karena si sales ini dikenal baik oleh si pemilik toko, biasanya kemungkinan besar si pemilik toko akan mau ngambil cat yang merek B yang di perusahaan barunya si sales ini. Kenapa begitu? Karena si pemilik bangunan ini percaya sama salesnya. Meskipun produknya ganti, tapi dia bisa mengandalkan si sales ini. Bayangkan kalau waktu itu dia dipandang jelek sama si pemilik toko bangunan, dipandang tidak bertanggung jawab misalnya, atau dipandang curang, pernah curang. Tentunya meskipun barang yang dibawa ini kualitas premium, yang perusahaannya itu sangat bonafit, sangat terpercaya, tapi kalau sales yang membawanya itu si orang yang tidak terpercaya, itu bisa jadi si toko bangunan, pemilik toko bangunan ini nggak mau. Buat apa barangnya bagus kalau salesnya tidak bisa dipercaya? Karena sales itu kan hubungannya dengan produknya langsung. Dia akan memfasilitasi toko tentang masalah stok, masalah pengiriman, masalah promo dan lain-lain. Gitu. Jadi sebelum kamu menjual produkmu, pastikan citra kamu itu dipandang baik sama customer, sama konsumen kamu, supaya kalau kamu menjual apapun, konsumenmu tetap loyal. Itu pentingnya
citra diri. Terima kasih udah nonton. Kalau kamu ada pertanyaan atau mau sharing, langsung komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Thank you.